Yeay, udah bisa live. Yeay, sudah ada Amal. Saya tulis dulu judul hari ini yang ternyata banyak sekali yang ikutan sharing. Poster kita hari ini. Halo Marsha, halo teman-teman. Mitos hubungan ibu dengan anak perempuan. Pertama, refleksi psikologis. Anak perempuan di usia dewasa bersama psikolog klinis dewasa. Oke. Saya yakin sih topik ini nggak cukup sekali teman-teman. Jadi mungkin nanti kita, kalau teman-teman menyukai topik ini, kita bisa membahas lagi di kesempatan-kesempatan lain. Oke. Ups. Hai Amal. Hai Nas. Oke. Selamat ulang tahun sebelumnya buat Amal. Happy belated birthday. Thank you Nas. Terima kasih. Iya, akhirnya mencapai ini ya, the big 30 ya. Aku sebentar lagi nih dalam 3 bulan. Bener, baru banget kemarin. Iya, dan pas banget sama tema kita hari ini ya, bagaimana refleksi kita sebagai anak perempuan di usia dewasa ya. Karena seperti yang kita tulis bahwa, wah ada mamahnya Amal. Halo Tante. Karena seperti yang kita tulis bahwa sampai dewasa, sampai nanti kita menikah, punya anak pun, sampai tua, kita tetap punya peran sebagai anak perempuan. Dan mungkin kita punya dinamika hubungan yang kompleks dan drama. Tapi kita perlu sadari itu teman-teman. Makanya aku ngundang Amal, nanti Amal bisa memperkenalkan diri. Kenapa aku ngundang Amal? Karena Amal seorang psikolog klinis dewasa, juga co-founder dari Asa Berdaya. Nanti teman-teman silahkan follow. Kalau belum follow Asa Berdaya, juga banyak konten-konten menarik dan edukatif tentang psikologi dan pemberdayaan diri maupun usaha. Dan mungkin Amal silahkan memperkenalkan diri dulu, sehari-hari kesibukannya apa, mungkin sebelum atau semasa pandemi. Dan mungkin sebenarnya psikolog klinis itu banyak spesifikasi spesialisasinya. Nah, Amal ini termasuk spesialisasinya apa, boleh diceritain ke teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. Thank you banget udah join Iga Live kita berdua pada malam hari ini. Nah, kenalin, saya Amalia, biasa dipanggil Amal. Psikolog klinis dewasa dan juga co-founder Asa Berdaya. Nah, di Asa Berdaya juga berperan sebagai pengatur program dan proyeknya dan juga praktek psikolog klinis. Kesibukan pas pandemi. Sebetulnya karena sekarang pas pandemi semuanya online ya Nas ya. Betul. Semua kegiatan dialihkan ke online, terus masih ada training-training dan juga workshop seputar pengembangan SDM. Gimana kesehatan mental juga relate sama proses bisnis. Itu main utama program di ASA. Dan juga sehari-hari juga sebagai psikolog klinis masih interest di area family issues, terus personal growth. Jadi begitu Anas ngajak ngobrol soal ini, excited banget ya Anas, kita bisa sharing seputar pengalaman kita gimana. Iya, dan sebenarnya topik ini udah sering kita obrolin pas lagi offline ya Mal ya. Pas lagi kita ketemu, sempat kita ada project bareng, kita udah obrolin ini. Makanya kalau teman-teman suka nanya, kok Mbak Nas kuat banget sih live Instagram sering? Jangan salah, saya itu cuma ngajak ngobrol teman-teman yang emang saya deket. Maksudnya sering ngobrol pas hidup sehari-hari gitu. Jadi kerasanya tuh kayak ngobrol sama temen ya, emang temen ya. Jadi bukan sesuatu yang kayak ini harus gimana, harus perfect gitu. Jadi jadinya santai gitu, termasuk sama Amal juga. Nah, mungkin aku nanya dulu ke Amal, nanti kita ganti-gantian ya Amal, karena kita jadi bisa bahas dari sisi segi anaknya maupun setelah dewasa ya. Kenapa sih, apa sih yang khas dari hubungan ibu dan anak perempuan, Mal? Nah, kalau dari ibu dan anak perempuan sebetulnya gini, kalau kita
di masa kecil itu kan kita diasuh dan dilahirkan oleh ibu gitu ya. Diasuh oleh ibu. Nah, sebetulnya ibu adalah sosok pertama, model pertama dalam hidup kita gimana menjadi perempuan. Gimana kita bersikap, gimana ibu menghandle sesuatu, gimana kita merasa dicintai atau bisa menerima cinta itu sendiri. Kadang-kadang kita bisa ngasih cinta, tapi kita canggung menerima cinta karena mungkin ada model-model tertentu dari orang tua kita yang akhirnya quote-unquote kita adopsi ke relasi kita selanjutnya ya, sebagai kita pribadi, sebagai diri sendiri, dan juga ketika relasi kita ke orang lain. Nah, ini banyak banget yang juga share by DM sebelum kegiatan ini, aduh nih topiknya drama, bakal drama banget nih, aduh berat nih gitu. Banyak, tapi memang karena model tadi juga bikin kompleks juga, karena memang secara penelitian bahwa relasi emosi antara anak perempuan sama seorang ibu itu jauh lebih kuat daripada anak laki-laki dengan ayahnya. Gitu. Jadi ini penting juga kita pelajari karena itu cermin pertama model dalam hidup kita, gimana jadi perempuan, gimana memperlakukan pasangan, gimana memperlakukan diri sendiri, jangan lupa memperlakukan diri sendiri. Iya, nanti kita bahas ya. Iya, nanti mungkin kita akan lebih banyak juga bahas sharing-sharing seputar saya sama Anas gimana juga memproses diri dan juga relasi sama ibu. Kebetulan ibu saya juga hadir, jadi ceritanya valid. Jadi kita bisa sharing-sharing lebih banyak soal relasinya seperti apa. Iya. Banget, soalnya aku sama Amal dan mungkin teman-teman psikolog lain, kita percaya kita tuh mau walk the talk. Jadi apalagi yang kita sharingin banyak tentang emosi, tentang relasi. Jadi kami pengen bisa menjadi role model, contoh dulu paling nggak untuk diri kami sendiri gitu. Kalau kami ngajarin orang lain untuk menerima diri, untuk memaafkan, tapi kami sendiri tidak memproses itu, pasti proses itu seumur hidup ya Mal sebenarnya ya. Tapi kalau kami nggak memulai untuk proses diri kami mau cerita apa atau kami mau nyaranin apa ke klien-klien atau teman-teman pasti bisa merasakan ketika seseorang memberikan saran dia nggak lakuin, sama kita sendiri udah memproses setengah perjalanan memproses itu gitu. Jadi penting sekali buat kita teman-teman yang psikolog klinis atau yang bergerak di kesehatan mental, kita memproses diri kita juga, karena kan kita manusia 0 sampai 18 tahun, banyak pengalaman hidup kita yang udah kita alamin, belum tentu itu ideal dan sehat buat psikologis kita. Makanya hampir semua orang lah, kita kebetulan karena kita belajar teori dan penelitiannya, kita juga jadi bisa sharing, bukan hanya dari pengalaman, tapi penelitian secara umumnya gimana. Tapi kita juga sama-sama manusia yang berproses ya, Mal ya? Iya, betul. Berproses. Jadi kadang-kadang ya, kadang-kadang juga mikirnya, oh iya psikolog pasti selesai dengan masalah, yang enggak juga. Kita berproses juga, terutama karena kita rasa hal ini penting dan kita concern dan kita pernah berproses di dalamnya. Maka dari itu kayaknya juga penting buat kita tahu sama-sama apa sih mungkin tahap-tahap yang bisa dilakukan dan gimana kita berproses dalam keluarga juga. Iya, dan seperti yang teman-teman sudah share, aduh kayaknya ini berat, topiknya emang berat, tapi ini doable ya Mal ya. Berat tapi bisa dilakukan gitu. Kalau sebenarnya apa sih yang mudah di hidup ini gitu. Jadi nggak ada yang mudah kok. Jadi emang hidup manusia ya ada prosesnya. Tadi dari yang Amal cerita bagus banget, aku mau nambahin dikit ya Mal. Dari perspektif psikologi perempuan dan yang aku pelajari dulu bersama Ibu Nani Nur Rahman, salah satu pendiri kajian gender Universitas Indonesia, dan juga dari apa yang aku pelajari dari perspektif perkembangan anak, ada tokohnya namanya Winnicott. Itu ibu dan anak perempuan ini berbagi pengalaman ketubuhan yang sama, jadi manusia di tubuh perempuan. Jadi sering kan mungkin mamah-mamahnya di rumah, ibu-ibu di rumah suka marah, ya kan kamu dulu pernah di perut mamah. Nah, pengalaman itu selama 9 bulan itu ada pengalaman ketubuhan. Makanya nanti di konteks-konteks lain kita sangat perlu bicara, apapun yang terjadi di tubuh itu ada psikologisnya. Makanya pengalaman kekerasan seksual, kekerasan di tubuh itu perlu diproses teman-teman, karena the body keep the score. Tubuh kita tetap menyimpan pengalaman itu. Nah, dengan anak perempuan berbagi ketubuhan, walaupun dulu anak perempuannya masih kecil, masih bayi, terus beranjak remaja, dewasa, ibu ini memproyeksikan secara tidak sadar maupun sadar ya Mal ya, memproyeksikan pengalaman-pengalaman dia tadi sebagai perempuan. Makanya kenapa sih kita suka ngerasa, ih sama-sama cewek, kok yang julid cewek juga ya, gitu. Yang suka nanya kapan kamu nikah, berat kamu berapa, cewek juga ya.
Itu Atau kok, proyeksi-proyeksi mereka. iya, atau kak, aduh ini sering juga aku dengar, aduh mama saya tuh kayak gini, tapi kok saya jadi kayak gini juga ya? Mm-mm. Itu juga. Iya, jadi Mm-mm. proyeksi-proyeksi ini, jadi proyeksi itu bukan hanya proyektor buat OHP teman-teman, tapi proyeksi psikologis, di mana kalau kita belum sadar, kerasanya itu kayak nasib hidup. Itu salah satu quote saya dari Carl Jung ya. Ketika kita belum menyadari isu psikologis kita, dia mendrive, mendorong hidup kita seperti takdir, padahal takdir Mm, tuh bisa kita bukan takdir, itu karena kita tidak sadari. Jadi betul. proses obrolan seperti ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menyadari, oh ini toh hubungannya. Nah, boleh lanjut sama Amal dulu, Mal. Apa sih jadi hubungannya anak pertama, tadi kan anak perempuan, tapi anak pertama perempuan ini apalagi nih spesifik kasih kekasannya? Oke, salah satu kekasannya juga karena anak perempuan sendiri, tadi Ana sudah sampaikan ya bahwa kita jadi mengcopy, quote unquote mengcopy karena kita satu tubuh nih, satu tubuh, satu Mm-mm. model, cerminan model pertama kita seperti itu, orang tua, spesifik ibu. Dan di anak pertama ini mungkin uh, ketika ibu memutuskan menikah, kemudian punya anak, di mana ibu juga seperti menitipkan juga ya apa keinginan-keinginan di dalam diri dia, kemudian values-values dia, Wishful thinking ya. cara dia memandang hidup, atau juga proses-proses yang dia alami kepada anak perempuannya, atau secara spesifik secara umum kepada seluruh anak-anaknya. Nah, kalau di anak pertama kan biasanya orang bilang trial error ya. Anak percobaan ya, Mal. Percobaan percobaan pertama, baru pertama punya anak, terus lagi coba-coba metodenya kayak apa yang paling tepat, pendekatannya kayak apa, uh, merawat emotional bondingnya cocok kayak apa gitu. Dan memang untuk jadi orang tua sendiri kita punya effort buat mempelajari gimana sih pola pengasuhan yang baik sama anak kita. Nah, di dalam perjalanan itu ketika orang tua juga mungkin tidak memproses dirinya, atau misalkan masih ada yang perlu ya proses sepanjang dia hidup, itu juga berpengaruh terhadap pola pengasuhan atau bertumbuhnya self esteem kita, bertumbuhnya kita sebagai perempuan, pandangan kita terhadap diri kita sebagai anak juga. Oke, ini udah ada tanggapan dari Dina. Sempat juga malah kayak mendewikan mama karena mama tampil sebagai warrior independen, tapi juga menanggung banyak beban ekonomi keluarga inti dan saudara-saudaranya. Oh iya, kita bisa Benar. relate ya, Mal ya. Jadi memang waktu kita kecil, itu sangat wajar dan harusnya alamiahnya kita tuh menjadikan ibu tuh role model ya. Apa-apa mama, apa-apa mama. Sampai kalau teman-teman aku yang udah punya anak tuh bilang, aduh kenapa ya tiap hari saya dicariin sama anak saya, sampai ke toilet aja dicariin sama anak saya gitu. Jadi anak itu emang imprint ya, dia nyariin ibunya sampai ke kayak gitu. Jadi kalau teman-teman belum sesiap itu untuk diintilin sama makhluk kecil 24 jam sehari, nggak ada waktu istirahatnya, makanya menjadi ibu tuh butuh kesiapan lain. Kalau kesiapan menikah satu hal, kesiapan menjadi ibu tuh hal lain gitu. Karena itu bener-bener nggak ada resignnya, mohon maaf ya. Kalau nggak suka kerjaan masih bisa resign, nih kalau udah ada anak di depan nggak bisa dibalikin lagi ke perut kayak gitu. Dan tadi yang Amal bilang, anak pertama ini kan trial and error. Dan aku sendiri sebagai psikolog anak mal banyak banget nanganin klien tuh anak pertama. Nggak tahu karena aku menarik kasus-kasus anak pertama karena aku juga anak pertama, atau memang ya perlu dibikin riset ya, atau memang banyak anak pertama ini ya tadi karena semuanya adjustment, semuanya lagi penyesuaian, lebih banyak isu psikologisnya, mulai dari yang terlambat bicara karena nggak tahu harus distimulasi apa, sampai ke masa-masa emosi lain, nggak tahu gimana sih caranya toilet training anak, sampai umur 5 tahun masih pakai pampers. Jadi hal-hal yang kelihatannya sepele tapi kita tahu ini kesiapannya ini yang perlu dibantu gitu, termasuk misalnya apalagi di Indonesia ya Mal, kalau kita belajar psikologi kita tahu ya kesiapan menikah sama kesiapan menjadi orang tua itu dua hal berbeda. Tapi mungkin karena tinggal di budaya Indonesia, orang kayak baru seminggu nikah ditanya udah jadi anak belum. Jadi mungkin banyak pasangan yang secara hubungan mereka masih adaptasi, belum stabil, terus mereka hamil punya anak, karena dari penelitian idealnya 1 tahun setelah menikah baru punya anak karena udah adaptasi. Nah, bayangin dong di saat yang sama adaptasi peran, adaptasi tinggal bareng sama orang dewasa yang dulunya nggak pernah bareng, adaptasi punya keluarga tambahan dengan keluarga mertua, adaptasi pekerjaan, belum lagi yang abis nikah tiba-tiba pindah negara, pindah kota, nggak punya social support, lagi hamil anaknya. Waduh, gila sih itu, kayak secara psikologis kita udah yang kayak
banyak banget nih isunya nih gitu ya. Iya. Dan sebagai anak juga mungkin di kandungan juga merasakan proses-proses psikologis yang orang tua rasakan gitu. Iya. Yang itu mungkin jadi sulit dijelaskan ketika kita dewasa, kok kayaknya love and hate relationship aja ya, kayaknya mau ribut aja gitu. Nah itu bukan sebuah kebetulan atau nggak ada penjelasannya, tapi pasti ada proses-proses tertentu yang dari kandungan kita merekam juga proses orang tua beradaptasi dan punya anak dan hamil, sehingga itu terekam di dalam diri kita juga. Nah, aku pakai istilah mitos nih karena banyak yang mau mitos-mitos tentang anak pertama sampai ada di artikel Hipwi juga gitu. Nah, mumpung ada psikolog klinis dewasa, kita jadi bisa tanya benar atau enggak, atau ada penjelasan lainnya enggak. Benar atau enggak nih Mal, misalnya anak pertama tuh katanya anak yang paling tangguh, paling kuat, terus cenderung perfeksionis. Nah, penjelasan psikologisnya gimana nih Mal? Nah, kalau anak pertama kenapa dibilang seperti itu? Tadi mungkin adaptasi pertamanya terhadap orang tua ke anak, sehingga anak jadi anak yang pertama, orang tua pengen give the best, kasih segala stimulus yang bisa dilakukan sehingga anak bisa sesuai dengan harapan atau mencapai apa yang orang tua mau. Nah, itu juga fungsi-fungsi di dalam keluarga, fungsi-fungsi di rumah mungkin jadinya di quote-unquote dibebankan kepada anak. Anak jadi bisa handle sesuatu, anak mencoba, lebih eksploratif, lebih dikasih ini itu. Dan dibilang juga kan lebih terstruktur sama mampu menghandle segala sesuatu ya. Punya kapasitas menghandle segala sesuatu. Terlebih ketika orang tua punya anak lagi, kita punya adik, itu juga berpengaruh. Kita diposisikan sebagai anak yang lebih dewasa, tadinya anak satu-satunya, kemudian jadi anak lebih besar ya. Jadi lebih besar, sehingga punya tanggung jawab ngurus adik, nemenin adik, melakukan segala sesuatu sendiri gitu. Sehingga itu jadi terbiasa di pola psikologis dan juga di perilaku kita. Dan kalau aku sendiri dari perspektif psikologi anak, kadang-kadang ketika kita punya anak lagi, kita suka lupa kalau anak yang pertama ini tetap sesuai usianya, walaupun kita manggil dia kakak, koko, mas, mbak, abang, dia tetap anak-anak. Soalnya suka dapet keluhan gini, Mal, kok anak saya yang pertama umur 5 tahun tuh nggak ngerti ya suruh jagain adiknya, aku nggak ngerti ya suruh berbagi. Saya bilang, Bu, mohon maaf Bu, umurnya masih 5 tahun. Dia memang punya peran sebagai kakak, tapi usia ini nentuin banget kematangan dia. Malahan kita kayak mengkarbit psikologisnya kalau dia masih umurnya kecil terus kita suruh berbagi. Makanya itu dengan penelitian psikologi terbaru tuh nggak disaranin anak tuh jaraknya terlalu dekat gitu, minimal 3 atau 4 tahun. Kalau 3 tahun nanti kan sedih ya di Indonesia, bayarnya SMP, satu naik SMP, satu naik SMA berat ya. Jadi 4 tahun aja teman-teman, atau 5 tahun itu lebih kalau dari perspektif anaknya itu sangat siap anaknya. Bayangin nggak, dia tuh tadinya mikirnya sangat konkret, mamah tuh mamah aku, tiba-tiba ada makhluk lain, aku harus berbagi mama, apa nggak dia pengen cubit tuh si adiknya. Itu pemikiran wajar anak gitu. Makanya kalau ada transisi ke adik, tolong teman-teman berdiskusi dengan psikolog ya, supaya anak pertama ini terjaga kesehatan mentalnya sejak usia dini. Lalu benar, juga ada yang Mbak Esther ini juga komen harus selalu mengalah. Iya, harus selalu apalagi mengalah. kalau misalkan udah ada adik, diminta untuk selalu ngalah. Padahal anak-anak juga punya prosesnya sendiri, masih tetap kecil, masih butuh perhatian yang sama, menuntut adik tidak merebut perhatiannya ibu dari dia, gitu, punya keinginan yang sama juga sama adik yang baru lahir gitu. Betul. Makanya sekarang sebenarnya bisa dilakukan sampai usia dewasa juga. Ibu bapak atau keluarga itu disarankan selalu punya special time one on one, Mal. Jadi misalnya Amal punya waktu one on one sama mama, Adek punya waktu one on one sama mama gitu. Aku juga. Itu yang membantu nanti kalau kita terpenuhi nih tangki cintanya yang one on one, biasanya nanti pas mereka adik kakak main bareng, mereka nggak terlalu seribut kayak Tom and Jerry biasanya. Karena tadi ini kan emosi tuh kebutuhan ya, kayak kita aus, masa aus dibilangin udah nggak ada tuh aus, nggak ada gitu. Ya orang aus ya udah yang pengen main sama mamahnya, yang dulu mamahku cuma satu-satunya. Jadi ternyata sepenting itu kita one on one main sama anak 30 menit aja, atau spend time ya, kalau sekarang ngobrol mungkin ya Mal ya, kalau udah dewasa itu ternyata membantu banget gitu. Nah ini udah ada pertanyaan, kita coba jawab dulu ya Mal. Oke, pertama Miradi, apakah kecerdasan anak perempuan pertama dipengaruhi oleh ibunya atau dipengaruhi ayahnya juga? Wah, ini kayak pertanyaan di iklan ya. Gimana, Mal? Iya.
kayak pertanyaan di iklan. Sebetulnya memang ada penelitian yang dipengaruhi oleh kecerdasan ibu. Tapi di dalam perkembangannya kita juga bisa membantu bahwa kecerdasan juga diperoleh dari stimulus-stimulus yang dilakukan pada saat masih kecil. Jadi stimulus yang bisa diperoleh Nature dari and ibu nurture juga. ya. Betul. Nature sama nurture-nya. Kita menstimulus dia. Jadi nggak otomatis. Memang ada penelitian bahwa itu diwariskan oleh ibu. Tapi bukan berarti kalau, aduh ada teman aku kayak, aduh kalau saya bodoh terus gimana nanti anaknya gitu. Nggak gitu juga. Nggak gitu. Kita bisa beradaptasi juga untuk memberikan stimulus-stimulus yang diperlukan anak pada saat kecil. Nanti mungkin Anas bisa sharing ya, stimulus-stimulus apa yang juga membantu kecerdasan anak supaya berkembang. Oke, jadi buat aku sebagai psikolog anak, stimulasi itu penting banget karena aku hampir di level ekstrim ya nanganin anak-anak yang kelihatannya tuh kayak anak berkebutuhan khusus, nggak ada kontak mata, nggak bisa ngerespon karena dari kecil hanya dikasih gadget dan nggak diajak ngomong kayak gini. Aduh, itu sedih banget. Jadi stimulasi itu lebih penting daripada ya nutrisi penting, tapi stimulasi juga nggak kalah penting. Intinya ngedidik manusia repot, kalau mau gampang main Tamagotchi aja. Betul. Pelihara binatang ya lebih mudah ya. Oke, ini dari Maria Yosefin. Wajar, pertanyaannya atas dulu, Deng. Dari Nurisma Dewi. Oh iya Kak, gimana jika anak perempuan tidak diasuh oleh ibunya, misalnya sejak kecil hingga dewasa diasuh oleh nenek? Nah, coba Amal cerita ini. Oke, nah kalau jadi sebetulnya gini, kebutuhan manusia itu salah satunya adalah merasa diterima dan dicintai. Ketika kita beranggapan bahwa seorang ibu itu ibu yang mengasuh, nurture, caring, loving gitu ya, dan kita bisa mendapatkan sosok itu dari orang lain, sebetulnya kebutuhan psikologisnya juga terpenuhi. Gitu. Jadi nggak mesti bahwa atau jadinya kalau kita nggak diasuh oleh ibu nanti kenapa-napa, itu sebetulnya nggak seperti itu juga. Yang penting kebutuhan psikologisnya itu bisa match sama cinta atau kebutuhan diterima yang kita terima dari orang lain atau figur-figur lain yang juga memberikan kehangatan atau cinta yang setara dengan konsep ibu yang ideal dalam kepala kita. Makanya kan kemarin waktu Happy Mother's Day itu sebenarnya dibilang ibu tuh nggak hanya ibu biologis, teman-teman. Jadi ibu guru di sekolah itu juga kasih kita role model tentang menjadi perempuan. Terus nenek juga, aku juga dulu waktu kecil sering banget pulang sekolah dititipin di rumah nenek aku, dan banyak pengalaman setelah aku memproses di usia dewasa ya, Amal memproses secara psikologis, ikut PRH, Amal juga sempat ikut PRH juga. Ternyata aku nemuin cara-cara dia mencintai aku tuh yang pas gitu. Karena kan waktu ketemu aku, nenek aku udah tua ya, jadi dia udah nggak banyak ngomong. Jadi pengalaman ditemenin makan, dia diem, itu tuh membekas banget, dan itu merasa dicintai. Karena tadi yang Amal bilang, bagaimana si anak merasa dicintai itu penting. Tapi kalau teman-teman dengar ada kata merasa dicintai, berarti itu bukan perspektif kita yang orang dewasa loh. Kita harus cari tahu perspektif si anak. Anak ini merasa dicintai dengan apa? Kayak kita punya customer. Dan ini mungkin paradigma parenting yang paling berbeda banget dibandingin zaman orang tua kita sebelumnya, di mana dulu memahaminya anak yang harusnya paham orang tua. Tapi kalau kita memahaminya perspektif perkembangan otak anak, ya otaknya anak tuh kayak semen cetakan belum jadi. Masa kita suruh dia nunggu nyuruh ngerti kita? Nggak bisa. Makanya kitanya orang dewasa mengakomodasi dulu ya, Mal. Mencoba memahami dulu. Kayak tadi marketing, kita coba paham. Kalau dia udah ngerti, baru kita ajak ke value dan ekspektasi kita. Benar. Jadi kadang-kadang kita ngerasa dicintainya dengan cara apa? Mungkin teman-teman juga ada yang udah lihat dan baca Five Love Language atau informasi-informasi lain. Nah, seringnya adalah kita ngerasa bahwa kita mencintai orang tersebut dengan cara A gitu. Padahal yang dibutuhkan berbeda banget. Nah, itu juga jadi perasaan cinta atau perasaan dimiliki, perasaan dihargai, perasaan diperjuangkan, perasaan spesial, dispesialkan oleh orang tua itu berpengaruh terhadap relasi sampai dewasa. Karena ini juga, Nas, jadi relasi itu sebetulnya paling menggambarkan situasi kita ke orang lain gitu ya. Jadi relasi merupakan hal yang paling efektif yang bisa membongkar kita tuh sebenarnya kurang di mana sih? Porak-poranda ya, Mal ya. Ambiarin kita kurang di mana sih? Kita lebih di mana sih gitu. Nah, umumnya relasi yang mencerminkan itu. Makanya ketika kita berelasi dan kok kayaknya saya ada yang salah deh, kok ini konflik deh, kok ini nggak sesuai deh, kita bisa tanya ke diri kita sendiri,
perasaan-perasaan itu atau keyakinan itu diwariskan dari mana ya? Apakah dari pola asuh orang tua juga yang sebenarnya kita nggak sadarin gitu? Iya. Oke, ini satu pertanyaan dan terus kita masuk lagi ke bahasan kita ya Mal, karena ini sesuai dari Maria Yosefin. Wajar nggak sih Mbak apabila anak dan ibu beberapa kali memiliki beda pendapat mengenai suatu hal? Misalnya ibu mengajarkan tidak boleh sedih, harus kuat, dan lain sebagainya. Namun si anak paham bahwa it's okay to cry and to sad. Gimana tuh Mal? Apalagi mungkin ibu-ibu kita datang dari masa perjuangan ya, di mana di zaman itu Bener. semua hal harus kuat, harus tough. Mereka nggak ada di posisi mereka sekarang kalau mereka menye-menye ya. Tapi di zaman sekarang kita ini juga perlu sadar mental health penting. Nah, gimana tuh menyikapi perbedaan paradigma hidup dan cara pengasuhan ini? Oke, mungkin ini kan berkaitan juga ya sama konflik tadi ya, apa yang dipercaya orang tua sama yang dipercaya anak beda banget. Saya percaya bahwa love and hate relationship itu akan terus terjadi sampai kita memahami situasi dan patternnya dan kita sembuh dari hal itu atau pulih. Nah, berkaitan sama hal tadi memang beliefnya jadi beda. Mungkin aku share pengalaman sama ibu kali ya, sama mamaku. Di masa-masanya dulu, mama dilahirkan di keluarga yang kurang berada, kemudian harus berjuang di masa itu karena situasi sosial, ekonomi, politik juga berbeda, sehingga struggle benar-benar terasa di rumah, di finansial, di pekerjaan, di zaman-zamannya susah. Maka dari itu, Mama nih mengembangkan bahwa ternyata menjadi manusia itu perlu kuat, perlu tangguh, perlu nggak terlalu merasa-rasa emosi deh biar survive gitu. Akhirnya secara nggak sadar mengesampingkan perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang harus dirasakan. Karena kalau ngerasain, aduh jadinya baper, malah nggak jadi fungsional di hidup. Padahal hidup harus berjuang ekstra gitu ya di masa itu. Nah, akhirnya secara tidak sadar itu juga yang diinternalisasi oleh mama ke aku gitu. Anak tuh harus kuat, anak perempuan tuh harus mandiri, harus bisa apa-apa sendiri gitu. Nah, jadi ini lucu juga Nas. Jadi waktu aku berproses di PRH juga, di situ aku ngerasa bahwa kayaknya anak yang mandiri dan anak tangguh adalah aku gitu. Itu identitas diriku. Ternyata ambiar. Nah, di situ Iya, itu jadi teman-teman kenapa kita sangat encourage teman-teman untuk memproses diri. Kadang-kadang ada mindset yang kita diajarin di keluarga, kita pikir itu identitas diri kita loh. Dan kita merasa it's part of me. Ternyata bukan. Bukan. Nah, itu terjadi ketika di waktu aku sempat S1 dan skripsi, kok aku menyadari aku susah banget minta tolong sama orang. Susah itu, kayak kalau minta tolong tuh jangan ngerepotin nanti, enggak gitu. Jadi tuh aku struggle sendiri di tengah kesulitan gitu. Nah, padahal teman-teman dekat aku tuh kayak nawarin bantuan, udah nih gue bantuin, udah gini caranya, kok aku menyadari aku nggak bisa minta tolong. Susah banget ya menerima bantuan. Bener, orang, menerima bantuan tuh sulit banget. Nah, walaupun namanya seperti kotak amal ya Mal ya. Iya, aku yang dulu. Nah, jadi setelah aku sadarin dari mana ya ini aku peroleh keyakinan bahwa aku tuh jangan ditolong gitu. Kalau bisa aku tuh lakukan segala sesuatu sendiri. Oh ternyata itu asalnya dari ibuku, di mana ketika dia kecil juga proses hidupnya susah, zamannya lagi susah sehingga dia harus survive banget-bangetan. Ya mengembangkan dia jadi mandiri. Jadi itu sebenarnya survival kitnya mama di zaman dulu. Ya copy paste ke kita. Di copy paste ke kita, kamu harus kayak gini gitu. Akhirnya dampaknya adalah yang aku baru sadari nggak bisa minta tolong tadi, sama dari pasangan dikomplain, Mas, kamu terlalu mandiri. Kamu nggak bisa ya minta jemput, kamu nggak bisa ya ini, loh kan anak perempuan harus gini gitu. Nah jadi itu konflik banget tuh kalau aku minta tolong, kayaknya anak lemah banget tuh minta tolong gitu. Nah ternyata setelah menyadari asalnya, menyadari asal ternyata ngaruh. Iya, selain menyadari asal, menyadari mindsetnya. Kalau minta tolong sama dengan lemah. Coba siapa yang ngajarin. Jadi emang perlu ada proses. Dan kalau teman-teman merasa, aduh kayaknya kalau sendiri tuh abstrak banget dan sulit, memang sesi-sesi konseling one-on-one dengan psikolog, terutama dengan psikolog klinis dewasa, itu membantu banget untuk membreakdown mindset yang seperti itu. Karena setelah teman-teman dewasa sadar nggak sih hidup ini tuh nggak hitam putih, hidup ini tuh bukan benar salah, dan
tadi yang penting menyadari bahwa orang tua kita itu memberikan atau mencontohkan survival kit yang relevan di zaman mereka. Kayak dulu masih pakai MS-DOS, masih pakai pager. Sekarang kita udah iPhone zamannya, jadi kayaknya udah nggak relevan lagi deh caranya kayak gitu. Dulu mungkin kalau mau minta tolong psikolognya belum ada. Kalau sekarang ada, kenapa kita suffering sendirian? Apa mau ditambahin apa? Benar. Dan juga namanya orang tua di situasi itu kan ingin memberikan yang terbaik dengan yang dia punya. Betul. Atas juga pengalaman yang dia rasa jadi best practice pada saat itu. Nah, jadi ada anggapan-anggapan di mana best practice ini bisa membuat kita survive juga kehidupan sekarang. Padahal mungkin zamannya berbeda, kita juga berproses sendiri. Sehingga pada titik aku menyadari, kayaknya aku sebenarnya nggak pengen banget ya jadi mandiri gitu. Kayaknya ini bukan diriku deh gitu. Akhirnya dicoba untuk change role atau berubah peran, di mana ini juga aku dapetin ketika aku terapi grup terapi soul drama ya, soul drama. Ketika aku soul drama dan akhirnya aku menemukan iya ya, aku kadang-kadang merasa terbeban untuk mandiri dan susah minta tolong. Setelah aku sadari asalnya dari mana, kemudian disarankan untuk change role sehingga perannya berubah gitu. Change role tuh kayak merubah role kita sebagai anak mandiri, belajar untuk nggak mandiri. Dia rasanya terbanding. Misalnya kita udah mandiri nih segini ya, kita nggak punya pengalaman nggak mandiri. Saya kalau ada orang jemput, itu aku tuh takut, aduh jangan jemput aku bisa kok sendirian gitu. Itu kan aneh ya sebenarnya. Serasa didatangi laba-laba ya Mal ya. Iya. Jadi kayak aduh jangan gitu, sampai akhirnya sempet papa aku bilang gitu ya, kayak kok kamu tuh kalau dicintai terima aja gitu, ini hal yang sederhana kok dijemput, waduh, iya kok nggak bisa ya, aku dapat hal itu dari mana gitu. Akhirnya coba untuk mulai minta jemput dan lain-lain, sehingga aku yang dewasa punya perbandingan, jadi anak mandiri dan jadi anak yang selalu minta tolong atau dianggap lemah ini kayak apa sih, dan akhirnya aku bisa menentukan diri aku tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi ketemu proporsi yang cocok buat kita ya, tapi emang harus dicoba ya Mal. Iya, aku mau bacain tanggapan dari Mbak Askarina. Iya, gue banget sampai sekarang problema di pundak karena responsibility issue. Terus harus selalu mengalah gitu. Terus ada juga Atika Ardiana bilang pas banget materinya Kak, lagi berantem sama mama dari kemarin. Semoga di sini ada solusinya. Ini mungkin kita sebenarnya sharing pengalaman ya. Kalau kita sih bukan klinik tongfang ya, jadi kita nggak bisa kasih solusi, tapi kasih teman-teman gambaran gitu ya. Betul. Ada namanya, iya. Kok namanya kayak makanan sushi nih, Cuka Ida kok. Saya udah lama nggak makan sushi teh. Nah, setuju banget aku. Rindu dipanggil Abang Sushi teh ya. Iya, karena aku merasakan sibling rivalry dengan adikku dan baru bisa dikurangin ketika aku juga belajar psikologi perkembangan. Iya, kapan-kapan mungkin kita perlu bahas ya gimana mengelola emosi tentang sibling rivalry, karena aku sendiri sama adikku yang paling deket tuh bedanya 1,5 tahun. Nah, itu proses konseling aku sampai dewasa itu memproses itu, karena aku dalam keadaan secara psikologis nggak gitu siap tuh untuk berbagi hidup dengan adik, walaupun ada kesenangannya juga. Nah, ini Mbak Askarina lanjut lagi. Adik saya 3, pokoknya aku harus selalu jadi provider, mengalah, dan harus minta maaf duluan, salah nggak salah. Ya nggak apa-apa sih, I love my sibling so much. Nah, ada tanggapan nggak Mal? Ini ada pertanyaan tentang siblings yang mengarah ke beban anak pertama, role anak pertama. Oke, mungkin aku bisa cerita dari pengalaman kalian Mas ya. Jadi kalau di situasiku, di situasi aku mungkin ada juga situasi-situasi di mana akhirnya orang tua membandingkan atau secara nggak sadar gitu ya, kadang-kadang bercanda juga, tapi itu kena hot button kita kan, aduh gitu, kita kayak gitu ya gitu. Akhirnya kena ke diri kita. Nah, waktu itu akhirnya aku share pertama share sama adik dulu gitu. Apa sih yang kamu rasakan ketika di situasi A waktu mama kayak gini? Kamu tuh pemaknani apa yang kamu rasakan, apa yang ada nggak cara pandang tertentu yang membuat kamu mikir sesuatu dari kejadian itu? Nah, jadi mengkolek informasi itu juga penting buat menyamakan. Kira-kira waktu itu mama seperti itu ambil keputusan apa ya, sehingga menurut mama yang terbaik adalah kayak gitu. Terus kemudian ada yang merasa apa ya di situasi itu ya, saya sendiri merasa apa ya. Jadi kayak nengahin semua gitu untuk lihat perspektif yang lebih besar. Supaya akhirnya kita juga punya pemahaman, ternyata orang tua waktu itu terpaksa ambil keputusan itu karena A, tapi dia nggak lihat nih dampaknya sekarang ke saya kayak apa misalkan, atau ke adik kayak apa. Nah, dengan ngahin itu kita bisa sama-sama untuk sepakati, karena ini juga berkaitan sama orang dewasa ya Mas ya. Iya.
Kadang-kadang Kalau yang kita emang perlu fasilitasi sendiri supaya terjadi honest conversation dan akhirnya kita terbantu juga di situasi itu. Kadang-kadang dulu karena kita banyak pengalaman terluka waktu kecil atau pengalaman emosi yang dulu kita nggak tahu ya Mal cara memprosesnya, kita bisa aja udah di tubuh orang dewasa tapi emosi kita apalagi terkait orang rumah, terkait dengan mama itu selalu kayak emosi anak-anak, aku maunya gini. Nah itu juga awal-awal aku nggak sadar, tapi ketika aku memproses bersama psikolog di sesi konseling dengan psikolog dewasa, aku jadi tahu bahwa ada nih emosi-emosi si Anas kecil yang terbawa sampai aku sekarang dan ngaruh juga ke dinamika hubungan di saat ini karena kan jadinya nagging banget ya. Tapi itu bisa kok diproses. Nah ini juga nih ada pertanyaan sesuai nih dari Yuris Dians, bagaimana menanggapi dengan halus ibu yang masih denying kesalahannya di masa lalu justru menyalahkan dan mempertanyakan kekurangan si anak yang kemungkinan besar dikarenakan kesalahan ibunya. Gimana Mal? Mal ada tanggapan nggak? Oh, jadi ibu tersebut mungkin menyimpan ambisi untuk membentuk seorang anak sesuai dengan ideal self dirinya yang belum tercapai. Ini kayaknya anak psikologi nih yang nanya. Kalau pakai istilah-istilah begini. Ya? Gimana Mal? Mas, mana sih? Tunggu. Dia setelah Cipaida kok. Yuris Diana. Anda coba jawab duluan deh, aku sambil nyari ya. Ya udah. Jadi kalau buat aku sih pertama dalam proses healing ini walaupun kita bahas-bahas soal ibu tapi message yang aku pengen kasih dan amal juga adalah kita itu ambil tanggung jawab teman-teman untuk memproses apa yang ada di diri kita. Ibu kita udah copy paste ke kita mekanisme-mekanismenya dia. Aku juga dulunya susah banget untuk cari bantuan dan pertolongan kayak harusnya aku kuat. Jadi pas masuk dunia kerja ya Mal ya, aku tuh agak kesulitan untuk minta tolong ke teman kerja aku karena nggak ada mode itu di kepala aku kayak aku harus bisa survive sendiri gitu padahal kayak file di kepala nggak ada ya Nas ya, nggak ada datanya gitu kayak nggak ada belum di download lah programnya jadi bingung banget dan ternyata kan kalau teman-teman ngerasain dunia orang dewasa tuh emang harus kerja tim nggak mungkin semua dari hulu ke hilir aku kerjain sendiri ya karena dulu selalu juga ditekankan karena di keluarga kan cukup akademis gitu ya jadi kayak oh kalau kamu pinter ya kamu bisa kerjain sendiri padahal di dunia dewasa kamu sepinter apapun, kamu Steve Jobs pun, kamu butuh orang lain buat bantuin kerjaan kamu. Nah, jadi itu yang aku kenali, sadari dulu, lalu belajar untuk itu pertama kali minta tolong sama orang tuh rasanya kayak ditelanjangin gitu nggak sih, Mal? Bener. Takut banget gak sih, Nas? Oke, masa gue gini aja minta tolong atau bahkan sekedar postpone deadline gitu. Sorry nih, kemarin aku sakit, boleh nggak postpone? Ya pun tuh bisa berderai air mata awal-awal cuman kayak minta postpone saking ngerasa kayak I'm a failure gitu rasanya konsepnya. Nah, ketika udah ngalamin situasi seperti itu, teman-teman gak disaranin suffering sendirian. You don't have to suffer alone. Please going to your psychologist. Sekarang juga bisa konsultasi sama Amal atau teman-teman lain ada apps buat counseling. You don't have to suffer alone dan dikasih tahu nanti caranya mendownload program baru ya buat diri kita. Bener. Supaya kita lebih bisa adaptasi menghadapi dunia dewasa yang berbeda dengan dunia kita anak-anak tapi kok masa anak-anak kita masih suka ke bawah itu penting banget apalagi ini kita bahkan belum ngomongin ke relasi romantik ya baru spesifik ke diri kita sendiri dulu gitu. Nah Amal udah punya jawaban buat ibu yang menyimpan ambisi. Nah tadi juga mempelajari pattern sebetulnya yang penting juga mempelajari pattern dan sadar bahwa apa sih sebetulnya yang ibu wariskan kepada kita yang sebetulnya pada masa dewasa kita nggak setuju atau nggak pengen jadi kayak gitu tapi secara otomatis perilaku itu keluar, perasaan itu keluar, pikiran itu keluar kok aku jadi kayak ibuku misalnya. Nah di titik ini kita masih belajar juga bahwa menjadi seorang ibu juga sulit gitu ya Nas ya, menjadi seorang ibu sulit, mencintai dan mengasihi dengan full itu juga sulit, sehingga ketika kita memahami hal tersebut, kita bisa belajar pola-pola emosi apa yang diwariskan, nilai-nilai apa yang diwariskan kepada kita, yang mungkin kita nggak serap. Setelah itu baru tadi mempelajari gimana sih caranya bisa berfungsi di kehidupan sebagai orang dewasa, dan mempelajari hal tersebut. Itu ke diri kita, lebih sehat lagi. Kayak tadi misalnya aku bilang, ubah pattern kita, ubah role kita. Kalau kita selalu dianggap bisa memutuskan sesuatu, tapi padahal kita udah stres banget, kayak aku nggak bisa semuanya deh, jangan aku terus, apa-apa aku gitu ya. Nah misalnya kita ngerasa kayak gitu, kita juga bisa belajar untuk melepaskan role itu dari diri kita, supaya kita ngerasain juga bahwa kalau nggak bertanggung jawab full sama sesuatu bukan berarti kita weak kok, bukan berarti kita nggak berharga kok, bukan berarti kita less than me kok gitu.
tapi belajar pola lain, pattern lain yang lebih sehat atau lebih nyaman ke kita. Nah, tapi kalau kita nggak tahu akar di mana, kayak ngerjain puzzle, Nas. Puzzle-nya diambiarin, tapi nggak dikasih gambarannya apa. Jadi ini hewan, ini binatang, ini gambar pemandangan atau apa gitu. Ketika kita sadar bahwa oh ini cue-nya pemandangan, kita akan lihat kan pemandangan, mostly warna apa ya? Oh warna biru, jangan-jangan danau atau jangan-jangan pantai gitu. Jadi kita udah mulai bisa menyusun pattern ke pattern kayak apa, dan akhirnya kita bisa adjust ke hal yang lebih sesuai atau karakter yang lebih sesuai ke diri kita di masa dewasa. Iya. Oke, setelah aku scrolling ada 2 pertanyaan yang bisa dijadiin satu, Mal. Kayaknya sisa jam kita nih cuman cukup jawabin pertanyaan ya, saking orang-orang udah engage banget nih sama cerita kita ya. Jadi secara umum gini, Mal, apakah memang anak pertama itu mendapat tuntutan lebih keras dibandingin anak kedua dan ketiga? Jika iya, kenapa, penjelasannya sedikit mungkin, terus how to-nya, karena kita lebih pengen belajar melepaskan diri ya dari situasi ini. Yang kedua, kalau kita nih dapat impian-impian titipan orang tua atau ibu yang nggak kesampean, terus kita harus gimana? Dan ada nggak sih teman-teman mungkin juga Amal ngerasa kita ini kerasa harus bertanggung jawab sama keamanan, kebahagiaan ibu kita. Jadi kita sulit menentukan langkah nih. Mungkin misalnya teman-teman dapat tawaran kerjaan di luar kota sebagai anak perempuan dengan gaji yang menggiurkan, tapi kayak aduh kan saya anak pertama, saya harus jagain ibu saya, atau saya anak perempuan, saya harus jagain ibu saya di rumah. Nah itu gimana tuh, Ma? Jadi ada 3 itu yang kira-kira intinya masih tentang hubungan ibu dan anak perempuan pertamanya. Satu yang tadi demand ya, yang pertama ya. Demand. Dan mimpi-mimpi titipan ini loh, Mal. Just tip. Just tip kehidupan ya. Nah ini sering banget juga sering banget juga diomongin, mungkin Anas dan aku sempat merasakan juga. Jadi ketika orang tua berproses dan mendidik, jadi kesannya ada mini-me ya, saya racing mini-me gitu. Saya yang baru lagi, saya masih kecil, saya mau kasih semua the best ke anak saya, dan akhirnya dia dengan segala pengalamannya mau menciptakan dia yang sama lagi gitu. Padahal kita ngerasa bahwa kayaknya kita juga pribadi yang bertumbuh juga, kita punya kepribadiannya sendiri, kita punya wish sendiri dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita merasa konflik untuk melakukan hal tersebut. Nah ini sama juga kayak let go demand itu. Pertama kenalin sih demandnya itu apa aja ya. Kenalin kita, dulu. Kita nggak serak, kenali dulu demand-demandnya apa aja. Biasanya juga aku tulis kayak demand apa sih yang diwariskan orang tua yang aku nggak serak. Misalkan tadi, mandiri, atau kamu harus berhasil menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Jadi kalau aku lagi nggak bisa nyelesain sesuatu, rasanya kok sedih banget, nggak nyaman banget. Padahal itu nggak apa-apa, namanya manusia gitu ya. Nah ternyata disadari dulu tadi, identifikasi dulu apa aja sih demand-demand yang berpengaruh ke diri kita, dan kenapa kita ngerasa itu bukan kita, atau kita nggak mampu memenuhi hal tersebut, atau kita nggak seperti yang orang tua kita inginkan gitu. Nah, kemudian ini juga bagian penting, Nas, apalagi kalau isu ini mau diselesaikan di masa adult. Honest conversation sama orang tua kita, apa dampaknya ke kita, dan kenapa kita nggak cocok atau merasa terganggu sama hal tersebut. Ini yang bagian paling susah sih, Nas. Iya, kalau udah siap ya teman-teman, ini tidak disarankan. Benar, kalau udah siap. Betul, jangan lakukan ketika nggak siap sama sekali, karena juga bukan cuma melibatkan wish kita aja, tapi ini melibatkan wish dan juga belief orang tua yang udah tertanam lama juga kan terhadap kita. Oke. Aku juga punya tambah belief orang tua ya ke kita. Orang tua sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak? Menariknya nih, kenapa aku lagi suka bahas soal healing inner child. Menariknya, kita tanpa sadar di masa dewasa, kita masih membawa mindset cara berpikir anak. Tahu nggak cara berpikir anak apa? Aku harus nyenengin semua orang di dunia ini. Aku harus membuat mamahku bahagia. Ada proses dalam sesi konseling di mana aku belajar melepaskan nih, Mal. Aku itu nggak bisa nyenengin semua orang. Bahkan mungkin aku bisa sangat mengecewakan ibuku. Dan itu sedih banget. Karena seorang anak kecil dengan mindset, maksudnya mental age umur 5-8 tahun, anak itu pengennya semua buat ibu kan. Makanya anak-anak kalau gambar gitu kan, aku gambar buat mama gitu kan, yang kayak wah happy banget gitu. Jadi
jangan-jangan kita di masa dewasa ini masih membawa wishful thinking kita di masa kecil, apalagi mungkin kita melihat hubungan relasi orang tua kita sebagai pasangan tuh nggak happy, atau ibu kita punya beban-beban lain. Dia misalnya tadi yang ada cerita dibebanin sama keluarga besarnya. Seorang anak yang sayang sama ibunya itu pengennya nyelamatin, rescue ibunya dengan cara yang dia nggak tahu. Tapi di kepalanya jadi ada mindset, saya harus nyelamatin ibu saya harus nyenangin dia. Nah, mindset ini terbawa kalau kita nggak sadar dan kita nggak break the pattern, kita bawa sampai dewasa, sehingga rasanya nih kita mau pergi kemanapun nih kayaknya tali pusat kita nih, ari-ari kita secara psikologis masih ada sama ibu. Tapi itu nggak sehat teman-teman, dan itu bisa diputus malahan ketika kita bisa berdiri sama ibu kita secara independen, secara psikologis, kita malah bisa punya relasi yang lebih menyenangkan. Karena kita nggak saling tarik-tarikan ekspektasi, proyeksi. Jadi kalau kita nggak bertumbuh secara psikologis sebagai anak perempuan dewasa ya Mal ya, itu kita kayak gini nih hubungannya nih. Kayak kita mau pergi kemana, ibu kita ngikut. Mama tuh sedih kalau kamu gini, terus kita jadi bingung. Aduh, saya harus milih yang mana ya? Nanti bayangin kalau milih pasangan masih kayak begini nih sama ibu kita. Nah, kita pengennya tuh begini, mama pribadi sendiri, kita di usia dewasa juga pribadi yang sendiri. Pada saat kita bertemu, kita tetap menjadi individu yang solid. Pada saat nanti kita berpisah, misalnya orang tua kita meninggal duluan, kita juga tetap individu. Kalau enggak nih, masih begini, salah satu dari kita meninggal, apa enggak hancur banget rasanya? Karena itu codependent ya jadinya ya. Codependent apa sih, mau boleh ceritain nggak sedikit? Oke, jadi codependent itu kita mengcopy atau depend sama isu-isu psikologis, terus kemudian pattern-pattern lama yang sebetulnya perlu kita pelajari ulang supaya kita berfungsi di masa dewasa. Jadi bukan membentuk sesuatu yang baru dengan orang tua, dynamic yang lebih sehat, tapi justru mengcopy-copy pattern-pattern yang lama yang sebetulnya kurang bisa berfungsi atau menjadi adaptasi kita di masa dewasa. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Mar. Honest conversation ini kayaknya paling tricky nih, paling susah. Terus gimana supaya bisa membawa kebaikan buat ibu dan anak supaya tidak ada yang merasa harus mengalah? Gimana kalau dari pengalaman Amal? Nah benar. Jadi ini mungkin relate juga sama aku ya, karena aku percaya bahwa proses pemulihan itu jadi kunci supaya kita tidak kembali menerapkan pattern yang sama ke orang lain, ke sekitar, ke diri sendiri. Maka harus diputus dari kita. Pertama itu dulu, kuatin intensi itu. Kalau kita setengah-setengah atau kita nggak siap juga, jangan itu kerasa juga. Iya, ini tuh mirip kayak mau menyapih anak nyusuin loh, Mal. Kalau ibunya nggak siap, anaknya tahu. Jadi kita memang dengan keteguhan hati. Benar. Satu, keteguhan hati, dan kemudian yang kedua adalah posisi hati kita dan posisi intensi kita ini berpengaruh intensi juga. Ya, benar-benar. Betul. Kayak misalkan, ada yang suka dengar-dengar ya, kalau kita pingin sesuatu nanti semesta akan mendukung, nanti akan dipertemukan dengan jalan-jalan yang sama juga nih, proses pemulihan itu sama banget kayak gitu. Ketika intensi kita menyalahkan atau menyerang ibu kita atas apa yang dia lakukan, maka juga yang dia rasakan adalah bentuk attack-nya itu gitu. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama-tama pahami dulu bahwa mungkin sulit ya buat orang tua itu mengasuh kita juga di situasi itu. Sebenarnya kita tahu nggak sih proses perjalanan hidup dia membuat dia menjadi orang yang seperti itu atau memberikan pola pengasuhan yang kayak gitu. Ketika kita punya intensi memahami dulu dan intensi memperbaiki, bukan saling mempersalahkan, itu akan berpengaruh juga, karena rasa tuh akan menyentuh rasa ya, Nas ya. Rasa nggak bisa bohong, kayak iklan. Rasa nggak bisa bohong. Rasa akan menyentuh rasa. Nah, setelah kita punya intensi dan menguatkan itu, kesiapan kita sebetulnya tadi yang Ana sempat sampaikan. Kalau kita siap untuk membuka percakapan itu lebih dulu, itu juga baik. Tapi kalau kita merasa belum siap, kita bisa kok kontak psikolog atau cari tahu expert lain yang untuk memulai pembicaraan dengan honest ke orang tua, yang nggak nyerang, yang tetap menghargai segala keputusannya, tapi kemudian abis itu gimana nih ya mah gitu, efeknya di aku seperti ini nih sekarang. Nah, contoh yang pernah aku lakukan adalah komunikasi sama orang tua, mendengarkan dulu pertama. Dia melakukan hal tersebut, orang tua melakukan hal tersebut, sumbernya dari mana sih gitu. Ketika kita mendengar kesulitannya dia saat itu, terus struggle-nya dia, kita mulai memahami bahwa di situasi itu dia sebetulnya punya intensi yang sama, tapi mungkin cara yang dilakukan berbeda. Nah, kita kebuka, iya mah dengan melakukan cara itu yang kerasa di aku adalah A gitu.
yang kerasa di adik B, yang kerasa di mama sendiri kayak apa gitu. Nah, jadi menengahi hal itu, begitu masuk dan orang tua terbuka, satu sih jangan nyalahin sih Nes kuncinya. Intensinya sih, bener sih tadi Ama bilang, intensinya mendengarkan ya. Aku soalnya juga pernah kayak, mama kenapa sih gini, jadinya kayak protes gitu, yang ada jadinya nggak baik. Tapi pas udah coba kayak, iya ya, ternyata nggak enak ya, ternyata mama juga berat. Dan mungkin buat nambahin Amal, aku pakai caranya tuh bertanya ke orang tua cerita kelahiran aku. Karena cerita kelahiran itu juga menentukan state emosi kita, terus gimana waktu kita di kandungan, proses yang dia alamin. Karena yang tadi Amal bilang, memahami apa yang ibu kita alamin tuh penting banget sih untuk kita dapat kekuatan untuk mengerjakan proses-proses kita selanjutnya. Dan aku percaya intensi itu tuh segalanya, dan mindset. Kalau tadi ada yang bilang, Miradi bilang kayak, aduh ini susah. Nah, mindset kita tuh harus pertama adalah ini bisa dilakukan. Dan kita pengen dulu, pasti teman-teman gini, kalau teman-teman udah se-suffering itu hubungannya, pasti teman-teman tinggal pilihannya mau lebih suffering lagi atau mau tahu cara yang lebih baik. Kalau aku, karena aku udah ngerasain bahwa hubungan aku dengan orang tua itu ngaruh banget ke hubungan romantic relationship aku, I will do everything supaya hidup aku nggak mengulang pola mereka. I will do everything supaya hidup aku sama pasangan tuh happy, bukan jadi samsak emosi. Karena aku, mungkin teman-teman udah lihat ya, aku ngerasa punya panggilan untuk bisa sharing ke dunia luar gitu, ke masyarakat. Gimana aku bisa punya energi kalau hidup internal di keluarga aku bermasalah gitu. Kalau nanti aku dapat pasangan lagi yang energi aku habis cuman buat ngurusin dia doang gitu. Gimana aku bisa berbagi? Jadi I'll do everything to make my life better and happier, dan aku jadi punya energi buat ngelakuin hal-hal yang lain. Jadi teman-teman penting banget sih nyari tahu intensi dan niat teman-teman ya. Amal, ada yang mau ditambahin? Plus ini sih Nas, yang aku rasain dan alami juga adalah kita harus bisa menempatkan bahwa kita mungkin terluka dengan beberapa perilaku atau pola yang diwariskan oleh orang tua. Tapi satu, untuk bisa memahami dan terbuka pemulihan, kita juga mesti terbuka sama ceritanya orang tua. Iya, terbuka itu sama penting ceritanya banget. orang tua. Dan menetapkan bahwa yang suka aku pikirkan adalah nothing you confess could make me love you less. Itu penting banget. Jadi apapun yang orang tua akan katakan, saya nggak akan membenci kok. Ini cuma untuk perbaikan komunikasi kita selanjutnya dan relasi kita selanjutnya gitu. Bukan untuk menyudutkan dan menyalahkan gitu. I take my part and responsibility untuk memulihkan diri. Orang tua juga take part untuk memulihkan diri juga, sehingga relasi itu berubah. Kadang-kadang ya kalau mau berubah relasi, misalkan nggak pernah disapa selamat pagi, tiba-tiba disapa orang tua, apa nggak aneh ya? Gimana nih cara balasnya gitu? Ini aneh gitu. Atau tiba-tiba biasanya punya pola komunikasi yang ngegas gitu ya. Tiba-tiba orang tua nggak ngegas, pasti kita curiga, ini ada apa nih gitu. Nah, karena pattern itu udah terbentuk. Nah, sama-sama mengemukakan bahwa apa sih yang sebenarnya nyaman di kita untuk diperlakukan, sama apa yang seorang tua nyaman, itu penting banget buat create ulang ya Nas ya. Create ulang dynamic yang selama ini terjadi. Iya. Teman-teman harus bayangin, parenting it's all about programming. Jadi kita nggak menganggap, aduh ini durhaka banget saya nanya orang tua atau saya punya peran ini. Kalau teman-teman masih mindsetnya berat, makanya kenapa motivator itu suka bilang it's all begin in mindset. Sekarang aku tuh jadi paham bahwa kalau teman-teman merasa ini sulit banget, jangan. Tapi kalau teman-teman ngerasa ini tuh programming, kayak kita beli handphone baru, oh dia perlu diganti aja. It's very doable gitu. Nah, tadi ada 2 pertanyaan penting nih. Kalau kita nih jadi anak yang sering dilabel sama orang tua, kamu nih anak gagal, kamu dibandingin 4 anak mama, kamu nih yang paling gagal. Terus misalnya ada pengalaman tahu bahwa saya tuh dulu tidak diinginkan kehadirannya oleh orang tua saya, selain mungkin nanti sesi konseling one-on-one sangat dibutuhkan, ada nggak Mal saran-saran yang secara umum bisa diberikan? Oke. Yang pertama adalah kita bukan untuk mengubah orang tua, satu. Tapi memahami lebih kondisi orang tua sehingga dia melakukan hal tertentu sama kita, pertama. Kedua, menyembuhkan diri adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang tua. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa orang tua ya harus minta maaf kalau dia melakukan itu sama kita. Kan itu yang bikin kita terluka gitu. Tapi ternyata efeknya adalah kan yang kita rasakan bebannya ada di kita. Jadi kita juga punya responsibility untuk menyembuhkan diri, bukan mengubah orang lain. Karena kalau mindset kita adalah mengubah orang lain, setengah mati kita Nas. Setengah mati banget. Yang pertama adalah memahami tadi, dan juga yang kedua adalah
kita bertanggung jawab. Kita nggak boleh di mana ya? Mungkin bisa jadi honest conversation bukan dilakukan di awal, tapi kita ke psikolog dulu. Kita memproses kesiapan kita dulu untuk mulai komunikasi. Kita cari cara-cara sederhana deh. Kadang-kadang kalau kita langsung tengahin semua gitu ya, mama gini gini gini, wah apa nggak ngamuk? Kita juga pasti digituin orang, kaget ya. Iya. Tapi pelan-pelan pelajari pattern. Kemudian, waktu aku umur segini ceritain dong, aku tuh kayak gimana sih dulu gitu. Iya, dulu, aku ngerasa aku ngerasa kayak latihan itu membantu sih dengan psikolog sebelumnya, psikolog sebelum sesi sama orang tua, karena tadi yang Amal bilang ketika kita tuh datang dengan menuntut keadilan gitu ya, terus iya, kita nggak seperti Amal. Aku juga jadi belajar hari ini dari Amal bahwa bertanya untuk santai aja, tahu cerita kita itu sangat penting ya Amal ya. Iya betul, sangat penting, dan mungkin juga menjawab emang prosesnya nggak sebentar, tapi itu membantu kita memahami konteksnya dulu, tahu gambar puzzle-nya dulu kayak apa sih gitu. Kalau gambarnya puzzle kita nggak tahu mau letakin satu titik di sebelah mana, dan di kanan apa di kiri ya, kita nggak tahu, akhirnya nggak clear juga apa yang harus diselesaikan. Iya. Oke, tinggal 1 menit lagi Mal, tapi ada yang penting dulu dibahas sedikit aja. Ada beberapa nih yang mereka nggak tahu orang tua, nggak tahu bapaknya dari kecil, nggak berani cerita, nggak berani nanya sama ibunya bapaknya gimana. Terus ada yang dari kecil belum pernah pelukan sama papa mamahnya, kira-kira apa Mal? Oke, nah di situasi ini perlu juga untuk mengenali kebutuhan kita sebetulnya. Kita pengen disayang, kita pengen dihargai, diterima secara full. Dan gimana kita bisa menemukan atau mengembangkan itu untuk diri sendiri. Makanya banyak banget self-love itu sebenarnya dalam, Nas ya. Bukan sekedar memberikan kesenangan buat diri sendiri, tapi juga reparenting diri, merekonstruksi lagi pattern yang nggak sehat di dalam diri kita. Dan membantu diri kita untuk berkembang lebih baik, karena juga bukan untuk menuntut, tapi untuk hidup kita ke depannya, untuk kelegaan dan kebebasan sama diri kita sendiri. Iya, betul. Nah, itu teman-teman bagian tergerak, teman-teman bisa kontak Amal buat nanti sesi one on one, atau misalnya teman-teman pengen ada yang kita bahas lagi. Karena kalau kita bahas publik ini buat knowledge ya teman-teman, tapi kalau tadi diproses rasanya, memproses rasa itu butuh one on one. Dan teman-teman juga jadi punya perspektif ngurusin isu psikologi tuh bukan isu-isu mengalami kegilaan, memproses emosi-emosi dari kecil ini loh, kita butuh dibantuin. Karena iya, yang akhirnya jadi secara otomatis keluar, padahal logika kita nggak pengen kayak gitu. Nah itu tuh. Iya. Gitu. Jadi itu yang kita perlu bawa. Udah ada ide tuh Mal. Katanya next bahas reparenting dan repattern. Oh, baik-baik. Nanti kita sharing ya Mal ya. Iya, Oke, betul. ada satu kata penutup Mal untuk topik hari ini tentang hubungan ibu dan anak perempuan dan refleksi kita di usia dewasa. Oke, jadi forgive situasi kita bahwa saat itu kita nggak bisa dapat kebutuhan kita. Mungkin tua kita juga tidak memahami hal tersebut. Terima keadaan itu, dan intensi tadi. Intensi kita adalah sembuh, bukan menuntut protes atas apa yang orang tua kita lakukan, the best version apa yang dia bisa dengan segala kemampuannya di masa lalu. Itu jadi sebenarnya itu bentuk cinta yang besar dari dia, meskipun ternyata dampaknya ada yang berbeda yang kita rasakan. Betul. Yang kedua adalah no relationship sama dengan no problem sama dengan no growth. Jadi harusnya kita bersyukur ya. Semakin banyak masalah dan konflik, itu adalah pesan-pesan ke diri kita untuk growth dan untuk menyembuhkan diri. Iya. Tadi ada yang nanya, Kak Amal bisa dikontak di mana? @adriana_herviani. Nanti teman-teman bisa lihat di postingan aku juga. Oke. Aku juga ngasih kata penutup nih, tinggal 2 menit lagi. Jadi teman-teman, semoga sesi hari ini membuka perspektif teman-teman bahwa apapun yang kita alamin itu tanggung jawab kita untuk memprosesnya. Terus kita punya cara-cara untuk memproses ini step by step seperti yang tadi Amal sudah sampaikan. Dan penting juga, ini kita bahkan belum bahas soal self love ya, bagaimana karena pengalaman kita sama ibu, kita nanti punya konsep-konsep diri yang nggak sehat ya untuk kita teruskan di masa sekarang. Jadi baiknya kita ini start bahwa oke, ada pola yang perlu saya ubah. Apa tuh tadi PR-nya dari Amal, kenalin dulu apa yang kita nggak suka, yang diri saya yang sekarang itu yang mana. Lalu kira-kira dengan cara apa, selain jangan langsung ke ibu ya teman-teman, kumpulkan energi dan amunisi dulu. Terus saya cari bantuan kemana. Kalau aku juga terbantu, yang kita suka lakuin, Amal, kita udah pernah sharing ya, Ho'oponopono.
ngomong Iya, I'm bisa juga. sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Pertama bisa ke diri kita sendiri dulu, lalu ke mengintensikan ke ibu kita. Jangan dibacain depan dia ya. Kayak, mah, I'm sorry ya, mah, please forgive. Jangan itu dulu ya. Secara visualisasi imagery dulu aja, gitu. Mm-mm. Gimana, mau tambahin dikit? Masih ada 40 Iya, detik, bisa. iya betul. Dan juga eh, terima diri kita yang sekarang, bahwa apa yang dilakukan orang tua mungkin ada yang toxic, tapi itu juga gift sehingga kita bisa jadi seperti ini. Nah itu, Iya, accept the gift, tapi juga reparent dan relearn apa yang nggak pas di diri kita. iya. Karena apa, many years of education, no one teach us how to love ourselves. Now it's our time to learn how to love ourselves dengan cara relearn and Mm-mm. reparenting. Thank you Mm-mm. Amal, thank you teman-teman sudah mengikuti. Semoga Thank you nanti aku teman-teman. simpen di IGTV, dan sampai ketemu di kesempatan lain ya Mal. Stay Thank safe you Nas. teman-teman. Terima kasih Dah. semuanya.